Wis, Oke, kali ini kita akan membahas yang tema ke-9 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Tamam Biramdani Arwa. Kali ini kita akan membahas dengan tema yang ke-9, yaitu tafsir Fazlur Rahman. Fazlur Rahman dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 di Hazara, suatu daerah di anak benua Indo-Pakistan yang sekarang terletak di barat laut Pakistan. Wilayah anak benua Indo sampai Pakistan. Sudah tidak diragukan lagi telah melahirkan banyak pemikir Islam yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam. Seperti Syah Wali Allah, Syir Said Ahmad Khan, hingga Syir Muhammad Iqbal. Nama keluarga Fazlur Rahman adalah Malak, namun nama keluarga Malak ini tidak pernah digunakan dalam daftar referensi baik di barat ataupun di timur. Fazlur Rahman dilahirkan dalam suatu keluarga muslim yang sangat religius. Kereligiusan ini dinyatakan oleh Fazlur Rahman sendiri yang mengatakan bahwa ia mempraktekkan ibadah-ibadah keislaman seperti sholat, puasa, dan lain-lainnya tanpa meninggalkannya sekalipun. Dengan latar belakang kehidupan keagamaan yang demikian, maka menjadi wajar ketika berumur 10 tahun ia sudah dapat menghafal Al-Quran. Adapun mazhab yang dianut oleh keluarganya ialah mazhab Hanafi. Walaupun hidup di tengah-tengah keluarga mazhab Sunni, Fazlur Rahman mampu melepaskan diri dari sekat-sekat yang membatasi perkembangan intelektualisnya dan keyakinan-keyakinan. Dengan demikian, alah nu banjir si ininya sangarana. Fazlur Rahman dapat mengekspresikan gagasan-gagasan secara terbuka bebas, seperti pendapat mengenai wajibnya sholat 3 waktu yang dijalani oleh penganut mazhab Syiah. Fazlur Rahman beranggapan bahwa praktek tersebut dibenarkan secara historis karena Muhammad SAW pernah melakukan tanpa suatu alasan historis, karena Muhammad SAW pernah melakukannya tanpa sesuatu alasan. Itulah Syekh Fazlur Rahman. Beliau emang dikelahirkan dalam keluarga yang religius. 2 menit 3 ya. Selama menempuh pendidikan di barat, Fazlur Rahman menyempatkan diri untuk belajar berbagai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang berhasil dikuasai olehnya diantaranya ialah Latin, Yunani, Inggris, Jerman, Turki, Arab, dan Urdu. Penguasaan berbagai bahasa ini yang mampu membuat keilmuannya semakin meluas dan lebih. Fazlur Rahman sempat mengajar di Durham University, kemudian pindah mengajar ke Institute of Islamic Studies. Kita ke pemikiran ya, perkembangan pemikiran dan karya-karya. Pemikiran Fazlur Rahman dapat dibagi menjadi 3 fase atau periode, yakni periode awal, periode Pakistan, dan periode Chicago. Dan periode pertama langsung bersekitar dekade 50-an. Dan periode ini Rahman hanya menghasilkan karya-karya yang bersifat historis, seperti Appian Psikologi. Melalui ketiga buku Rahman ini akan terlihat jelas pemikirannya, yakni kajian historis murni. Namun demikian, kajian yang dilakukan Rahman pada buku yang disebut terakhir mempengaruhi pandangan tentang proses pewahyuan kepada Nabi Muhammad SAW. Periode Pakistan merupakan tahapan kedua dari perkembangan pemikiran Rahman yang berlangsung sekitar dekade 60-an. Berbeda dengan periode pertama yang cenderung pada kajian historis dari pemikiran Islam, konten Rahman pada periode ini mengalami perubahan yang radikal, yakni pada kajian-kajian Islam normatif. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi perubahan konten pemikiran Rahman ini ialah: 1. Adanya kontroversi yang akut di Pakistan antara kalangan modernis di satu pihak dan kalangan tradisionalis dan fundamentalisme di lain pihak. Kontroversi ini bermula pada definisi Islam untuk negeri Pakistan ketika itu. 2. Kontak yang instan dengan Barat ketika menetap di sana sangat berarti dalam penyadaran dirinya bahwa akibat tantangan Islam pada periode modern. 3. Posisi penting sebagai direktur lembaga riset Islam dan anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam pemerintahan Pakistan. Udah berapa menit ya? Aduh.
Metode tafsir Fazlur Rahman. Sakit kepala saya. Dalam mentafsirkan Al-Quran, Fazlur Rahman menggunakan metode dua gerakan ganda, double movement, yakni pertama memahami arti atau makna dari suatu ayat dengan mengkaji situasi atau problem historisnya. Sebelum mengkaji ayat-ayat spesifik dalam situasi spesifiknya, hendaknya memahami terlebih dahulu situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat masalah Nabi, agama, adat istiadat lembaga-lembaga waktu itu, bahkan mengenai kehidupan secara menyeluruh di Arabia pada saat kehadiran Islam, dan khususnya di sekitar Mekah dengan tidak mengesampingkan peperangan Persia Bizantium besar masa Nabi. Gerakan pertama ini terdiri atas dua langkah, yaitu langkah pertama memahami makna Al-Quran sebagai suatu keseluruhan di samping dalam batas-batas ajaran khusus yang merupakan respon terhadap situasi-situasi khusus. Yang kedua, langkah kedua melakukan generasi jawaban-jawaban atau ayat-ayat spesifik yang memiliki tujuan-tujuan moral sosial umum, sehingga Al-Quran sebagai sesuatu keseluruhan memang menamakan suatu sikap yang pasti terhadap hidup dan memiliki suatu pandangan dunia yang konkret. Nah, disinilah pentingnya ijtihad. Nah, contoh pemikirannya tentang Tuhan, alam, dan manusia. Al-Quran berorientasi kepada amar perbuatan untuk menjaga perilaku manusia agar tetap berada di jalan yang benar, seirama dengan akhlak dan jalan yang diridhoi oleh Tuhan dan tujuan yang mulia. Karena itu konsepnya Al-Quran tentang Tuhan adalah fungsional. Tuhan bukan saja paling transenden, tetapi juga yang paling imanen. Tuhan lebih merupakan pemberi makna bagi fakta-fakta yang memberikan manusia dan alami dimensi baru yang mengintegrasikannya dalam suatu keteraturan, sehingga di sini pentingnya makna, keteraturan, dan tujuan karakteristik Tuhan. Oleh karena itu manusia yang merupakan Tuhan, maka ia akan merupakan kepribadian mereka secara individual dan bersama-sama komunitas. Akibat manusia tidak bisa mengintegrasi sendiri mereka secara bermakna ke dalam totalitas yang ada. Oke, karena udah 7 menit, memorinya nggak cukup, kita cukupkan ya. Kita lanjut lagi ke pembahasan yang selanjutnya. Oke, terima kasih.